program-program seperti itu, di situ bisa merangkul semuanya gitu, memberikan keselamatan buat yang lain-lain juga gitu. Nanti kalau tahu mau ada bencana pun kan nggak mungkin nggak dikasih tahu, pasti dikasih tahu dulu seperti itu. Kalau manusia yang udah diutus, nggak mungkin nggak dikasih uh, ilham dulu, nah mungkin pasti diberi ilham gitu. Mau datang apa gitu, seperti itu. Wah, ini Kang Lukman sangat luar biasa nih, sangat dermawan ini dari tadi ngawer terus. Subhanallah ya. Lancar terus Kang Lukman rezekinya nih. Ini harus bisa punya program-program nih biar kita dukung lah. Pokoknya siapa saja yang punya program, saya siap mendukung loh. Tapi ya semoga di antara 27 ini tidak ada yang kenal kita gitu. Intinya gitu Kang. Bisa bayar Kang. Kalau kenal apa? Ya kenal kehidupan kita sehari-hari di sini gitu loh. Bahaya gitu. Oh rupanya si A gitu. Nah jadi bahaya gitu. Ya namanya Satrio ini kan pandai menyembunyikan jati dirinya seperti itu kan. Jadi kalau Akang merasa Satrio ini ya udah Akang gerakkan, Akang program yang bagaimana gitu. Intinya bukan untuk menyesatkan umat gitu ya kan. Itu kan bukan menyesatkan. Kalau masalah pemahaman dengan sendirinya kalau orang itu dah lulu, kita ambil hatinya pelan-pelan, baru kita masukkan ajaran yang bagus, ajaran yang benar gitu. Nah, para alim ulama kan banyak di Indonesia ini. Masa sih kita bisa terdoktrin dalam arti pengetahuan kita dari yang dulu kita belajar ngaji waktu kita kecil, kan tidak mungkin kan seperti itu. Sekarang ya yang aneh-aneh ini sekarang gitu. Nah karena generasi muda, kalau bisa Akang nih narik generasi muda dalam arti yang masih setengah-setengah bayar gitu, yang 20-an gitu, boleh dipekerjakan gitu loh Kang, seperti itu. Tapi kalau yang para spiritual ini kalau bisa Akang udah bikin, nanti yang satu bikin makin banyak. Nah di situ menjalin kekeluargaan. Saya pernah ngumpulin lah ya dari beberapa agama, dari beberapa orang spiritual. Ya kalau di situ membawa bendera masing-masing, walaupun kita berkumpul, adanya cuma saling debat. Adanya saling mengeklaim kebenaran masing-masing, sampai bingung mau seperti apa kira-kiranya. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa saling dewasa lah dalam diundang semuanya atau diundang kepada siapapun di saat kita menggunakan keilmuan, bukan menggunakan keegoisan, yang artinya apapun pendapat orang, ya kalau kita tidak setuju, katakanlah dengan bahasa yang baik dan ada solusinya. Kadang orang yang tidak setuju tetapi tidak mempunyai solusi, itu yang paling kurang etis menurut saya. Secara attitude itu menurut saya kurang pas. Semuanya sampai tak ajak. Sampai tak ajak. Ayo Kang, kita bertanam. Sampai nggak setuju nih. Kenapa nggak setuju? Apa solusinya? Ada nggak? Jangan bilang nggak setuju aja, tapi nggak ada solusi, nggak ada alasannya. Kalau saya orangnya seperti itu dari dulu, dari zaman saya kuliah. Memang saya sering mendebat orang-orang, tetapi saya ada solusi, tetapi saya ada alasan. Kan gitu. Jadi kita kalau nggak setuju, ya adalah jalan keluarnya. Jangan kita malah membebani orang yang di situ mungkin notabene adalah ketua nih, semuanya ketua, sampai menyampaikan program apa. Tapi saya nggak setuju nih. Ya udah bilang aja nggak setuju, kan membebani, tambah beban namanya. Apalagi orang banyak. Seharusnya saya nggak setuju alasannya apa, mungkin di dalam sudut pandang ya, mazorotnya apa, manfaatnya apa, dan alasannya apa, dan solusinya seperti apa. Itu seharusnya. Jadi kalau Kang, jadi intinya gini Kang, ya masalah yang kayak kemarin itu kurang sependapat dalam berupa hadiah ini dan itu, jangan kalau bisa.
Kalau manusia yang sudah terpanggil jiwanya, tanpa hadiah pun beliau akan mendatangi bahwa benar-benar ini untuk kesejahteraan rakyat. Kalau orang yang diamanai ngeri loh Kang, tidak bisa dia lari dari garisnya seperti itu. Makanya kalau diiming-imingi hadiah itu agak-agak ngeri-ngeri sedap itu loh Kang. Yang ada orang nanti berbondong-bondong pada mengakui gitu loh Kang. Jangan seperti itu. Kalau bisa jangan. Di situ malah akan menjadikan kegaduhan dan kerusuhan. Jadi merasa satu paling benar, saling iri-irian di situ Kang. Kalau makanya kita kadang geber-geber sampai kemarin kita di channel-channel sebelah itu kita bilang kalau emang bener Satrio Piningit tak suruh nyangkul gitu loh. Bener kan enggak Satrio Piningit gitu. Tapi kalau Satrio Piningit udah diiming-imingi hadiah, ya itu tetap banyak yang berebut. Di situ malah menjadikan hati mereka terbudak seperti itu kan. Yang ada malah hawa nafsu yang muncul seperti itu kan. Tapi kalau karena lillah, panggilan jiwa, pasti akan melakukan tanpa adanya pamrih seperti itu. Karena semata-mata lillah, karena Allah Ta'ala gitu. Dengan dia rela ini dan itu, nama dia bisa naik kok, pasti hidupnya kan nyaman seperti itu. Iya. lanjut. Tapi ngomong-ngomong 1 GB ya tadi Kang, nanti kalau udah habis berarti ya wassalam gitu Kang. Soalnya Apa nambah 1 udahan? GB ya. Kalau mau udahan atau gimana? Kayaknya sih kita undur diri juga lah Kang. Ya ini buat rekan-rekan kalau ada salah kata yang tersinggung dan tidak berkenan di hati ya, namanya manusia kan tidak luput dari salah dan dosa ya, minta maaf ya sebesar-besarnya gitu atas ucapan yang tidak berkenan gitu. Ya udah Kang, intinya gitu buat rekan-rekan. Intinya ya ini masih di hari raya Idul Fitri ya, kita ucapkan ya minal aidin wal faizin lah buat rekan-rekan yang lagi merayakannya. Ya udah Kang. Makasih Kang. Assalamualaikum buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selalu semangat. Kalau si prinsip saya sih berbuat baik kepada siapapun itu tidak harus kita mempunyai pangkat ya atau mempunyai jabatan. Satrio Piningit itu kan artinya tuh jabatan atau gelar lah bahasanya. Ya lu mau berbuat baik harus punya jabatan, pangkatan ya. Nanti nunggu seperti itu ya luput. Ya, jadi apa namanya? Yang penting kalau Satrio Piningit itu menurut saya itu mampu berpengaruh terhadap sesamanya. Ya, bisa berpengaruh lah, bisa memberikan kemanfaatan. Tidak dogma dengan pengakuan yang di situ ada bencana saya yang bikin, di situ ada angin saya yang bikin. Itu Allah Subhanahu Wa Taala itu mengutus sang utusan itu bukan untuk merusak, bukan untuk mesin penghancur, ya. Tapi semuanya itu ya harus apa namanya bisa menjadi contoh, suri teladan. Satrio Piningit itu akan menjadi contoh kepada kita semua, ya. Ya. Mudah-mudahan para sahabat semuanya yang diperjalankan tetap semangat, tetap yakin dengan keimanannya masing-masing ya. Maksudnya yakin dalam berbuat baik itu lillahi ta'ala. Jangan karena saya maksudnya gelar SP harus berbuat baik, enggak. Ya, karena nanti akhirnya menjadi niatnya itu niat karena SP. Bukan niat lillahi ta'ala. Yang itu tadi program-program yang pernah saya bikin di apa namanya di video shop ya. Cuma yang membuli itu kan banyak sekali ya. Padahal niat hati saya ini
Nanti kalau teman-teman kesini itu ada tempat ya, dan saya pengen masyarakat di sini, anak-anak generasi muda ini bisa menuntut ilmu dengan gratis ya. Maunya ada tempat itu kan insya Allah untuk saya ini pengennya itu ada taman pendidikan Al-Quran, ada tilawah, ada pemahaman tentang spiritual juga, supaya tentang budayaan. Tapi ya banyak yang berasumsi bahwasanya itu adalah mengejar-ngejar sesuatu. Tidak seperti itu ya. Waduh, nih Kang Lukman, subhanallah ya, luar biasa nih Kang Lukman. Terima kasih Kang Lukman sawerannya nih. Ya nanti mudah-mudahan ini Kang Lukman bisa ya, kita gotong royong ini bagaimana kita membangun tempat untuk anak-anak itu bisa belajar Al-Quran ya. Karena apa? Karena saya hidup di desa ya, hidup di desa supaya itu ada wadahnya lah untuk tempat spiritual, atau nanti teman-teman kalau kesini itu bisa mau berminggu-minggu atau tahun-tahun itu semuanya ada tempatnya, itu kan enak juga. Kalau kita bareng-bareng juga enak. Dan nanti kita akan bikin program-program tentang bagaimana ilmu budidaya ikan, ilmu peternakan, ilmu pertanian, ya kita bisa sharing-sharing di situ. Itu kalau kita hanya sekedar wacana-wacana tanpa mengaplikasikan, ya sulit akan terwujudnya zaman keemasan itu. Ya, oke, untuk para sahabat semuanya, terutama subscriber ini yang selalu baik hati, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kang Lukman ya, yang subhanallah ya, yang sangat dermawan, sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan apa yang Kang Lukman berikan. Untuk Kang Didik nih, akan banyak bangunan kosong seperti jamur itu udah mulai terjadi, biarlah terjadi. Ya, kalau kita pesimis seperti itu ya tidak ada kemajuan ya untuk Kang Didik. Itu bangunan di kota, kalau di perkampungan itu kan beda ya. Kita tuh bangun jangan di perkotaan, tapi kalau bisa itu di pedalaman-pedalaman. Kalau bisa ya, karena di pedalaman-pedalaman yang mungkin tidak tersentuh oleh pemerintah atau oleh orang-orang yang berdakwah, itu kan dakwah rata-rata di kota karena banyak duit. Coba dakwah di perkampungan, di pelosok-pelosok kan nggak ada, jarang. Ya karena tidak ada duitnya di situ. Hanya orang-orang ikhlas lah yang mau berdakwah di perkampungan, berdakwah di pelosok. Ya, jadi kalau kita pesimis, tidak ada manfaatnya bangun di sini, di situ, ya malah ambruk. Generasi muda malah semakin terpuruk.